Berbagai upaya terus berlangsung untuk tangani dan antisipasi banjir ibu kota. Ya, salah satu yang terbaru dengan memanfaatkan sosial media. Jadi sekarang nih Peter, warga bisa menginformasikan sekaligus mendapatkan informasi banjir lewat Twitter. Betul, yaitu dengan tanda pagar banjir, akun @peta_jkt dan laman Peta Jakarta. Informasi dari dan untuk warga ini juga jadi acuan langkah cepat tangani situasi darurat. Musim hujan telah tiba. Bagi warga ibu kota, berarti saatnya kembali waspada, banjir akan ikut datang menyerta. Karena secara geografis, tata ruang dan kondisi saat ini memang membuat Jakarta rawan tergenang. Terlebih bila berkaca pada kejadian tahun-tahun sebelumnya, terutama pada awal 2013 ketika hujan deras berhari-hari mengguyur. Banjir pun melanda lebih dari 80% kecamatan di berbagai wilayah Jakarta. Lebih dari 1,2 juta jiwa terkena dampaknya. Kondisi ini menjadi yang terbesar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Banjir bahkan menelan korban, yaitu 38 orang meninggal dunia dan lebih dari 200.000 warga terpaksa mengungsi. Belajar dari pengalaman, sejumlah pembenahan telah berlangsung. Pemerintah juga terus berupaya minimalisir dampak genangan dengan berbagai upaya. Salah satu yang teranyar dengan petajakarta.org, sebuah situs pemetaan titik-titik banjir berbasis informasi dari media sosial Twitter. Dengan mengambil foto seperti ini, mengunggahnya ke Twitter diikuti mention ke @petajakarta, masyarakat dapat berperan besar dalam mempercepat evakuasi banjir di ibu kota. Jadi, siapapun dapat berpartisipasi, membagi informasi tentang banjir atau peringatan antisipasinya. Saat itu juga atau secara real time. Caranya dengan mengunggah foto lokasi beserta deskripsi singkat dilengkapi dengan tanda pagar atau tagar banjir. Mention juga akun Twitter @peta_jkt di dalamnya. Pengaktifan geolokasi membuat situs Peta Jakarta dapat langsung mendeteksi titik banjir yang dilaporkan. Pengaktifan geolokasi membuat situs Peta Jakarta dapat langsung mendeteksi titik banjir yang dilaporkan. Jadi, setelah cuitan terpublikasi, secara otomatis laporan akan terdata di petajakarta.org. Laporan pun otomatis masuk dalam notifikasi peta. Titik ini menunjukkan lokasi banjir yang dilaporkan via Twitter. Secara umum, Peta Jakarta berfungsi nyata bila laporan warga masuk secara serentak. Makin banyak laporan dari suatu wilayah, makin pekat warnanya. Menjadi pertanda kawasan tersebut membutuhkan respon cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta bertindak sebagai penghimpun data dan laporan warga pada peta. Untuk kemudian tentukan langkah tindak lanjutnya. Seperti apa alurnya ketika saya sudah nge-tweet laporan banjir di titik tertentu? Untuk memastikan bahwa di lokasi tersebut terjadi banjir atau tidak, itu nanti kita bisa melihat dari seberapa banyak tweet yang masuk. Misalkan pun ada satu tweet saja di lokasi yang memang rawan terjadi banjir, itu tentu saja nanti sebagai informasi awal buat kami untuk kemudian memverifikasi lebih lanjut apa yang dialami masyarakat, diinformasikan kepada kami. Kemudian sehingga kami tahu bahwa di lokasi tersebut misalnya terjadi banjir gitu, sehingga kita juga akan segera mendorong sumber-sumber daya yang terdekat di lokasi tersebut untuk memberikan respon. Peta Jakarta juga menginformasikan lokasi pompa, pintu air dan kanal di berbagai wilayah Jakarta. Tujuannya sebagai langkah antisipasi dengan mengetahui fluktuasi debit air sungai misalnya. Warga bisa bersiaga akan kemungkinan kawasannya beraktivitas tergenang. Secara umum, situs merupakan penyedia informasi dari warga untuk warga, sesuai dengan misi utama keberadaannya. Jadi mereka nggak mau hanya mengumpulkan banjir secara pasif, tapi ada respon nyata di masyarakat. Oleh karena itu bekerja sama dengan BPBD untuk responnya.
Targetnya program ini dapat membuat kerjasama warga dan pemerintah lebih erat dalam mengatasi situasi yang terjadi. Penanganan juga bisa berlangsung lebih cepat. Bentuknya tentu sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Setelah mendapat laporan dari Peta Jakarta, BPBD akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk segera mengirimkan bantuan. Salah satunya dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana setempat untuk menyalurkan alat-alat evakuasi ke titik-titik banjir sekitar. Febi Purnamasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.